Pernahkah kalian mendengar tentang pembunuh misterius yang meneror Indonesia pada zaman Orde Baru sekitar tahun 1970-an? Cerita ini penuh misteri dan intrik, dan sampai sekarang masih banyak yang belum terungkap. Yuk, kita bahas lebih dalam di video kali ini. Selamat datang di channel saya, Penulis Sejarah. Di video kali ini, kita akan mengungkap kisah tentang pembunuh misterius yang beraksi pada zaman Orde Baru sekitar tahun 1970-an. Kisah ini penuh dengan teka-teki dan membuat bulu kuduk merinding. Pastikan kalian nonton sampai akhir, karena kita akan mengungkapkan fakta-fakta menarik yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Okay, let's go. Pertama, kita bahas sedikit latar belakangnya. Zaman Orde Baru dimulai pada tahun 1966 setelah Presiden Soekarno digantikan oleh Soeharto. Masa ini dikenal dengan pemerintahan yang otoriter, dengan kontrol ketat terhadap kehidupan politik dan sosial. Pada era ini, pemerintah berusaha menstabilkan kondisi negara setelah pergolakan politik yang terjadi pada tahun 1965. Namun, di balik stabilitas yang tampak, ada banyak cerita kelam dan misterius yang terjadi, termasuk fenomena pembunuh misterius yang beraksi di tahun 1970-an. Pada awal tahun 1970-an, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh serangkaian pembunuhan yang mengerikan. Kasus-kasus ini terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari kota besar seperti Jakarta, Surabaya, hingga kota-kota kecil yang sebelumnya tenang. Korban-korban pembunuhan ini ditemukan dalam kondisi mengenaskan, dengan bekas luka yang menunjukkan kekerasan ekstrim. Banyak dari mereka tewas dengan cara yang sangat sadis, yang membuat masyarakat semakin ketakutan. Korban pembunuhan ini tidak memiliki pola yang jelas terkait usia, jenis kelamin, atau latar belakang sosial. Hal ini menambah ketakutan di masyarakat, karena siapapun bisa menjadi korban berikutnya. Anak-anak, orang dewasa, hingga orang tua, tidak ada yang merasa aman. Serangan-serangan ini biasanya terjadi pada malam hari, saat korban sedang beristirahat di rumah mereka. Ini membuat banyak orang merasa was-was dan takut untuk tidur. Ketakutan di masyarakat semakin menjadi-jadi ketika media massa mulai melaporkan kasus-kasus ini secara intensif. Surat kabar dan siaran radio seringkali memberitakan pembunuhan ini dengan detail yang menyeramkan, menambah rasa cemas di kalangan masyarakat. Liputan media yang sensasional seringkali memperbesar ketakutan, meskipun juga membantu meningkatkan kesadaran tentang bahaya yang mengintai. Polisi dan aparat keamanan berusaha sekuat tenaga untuk mengatasi situasi ini. Mereka meningkatkan patroli di malam hari dan mendirikan pos-pos keamanan di berbagai titik rawan. Namun, pembunuh ini tampaknya selalu bisa menghindari penangkapan. Keberhasilan pembunuh dalam menghindari aparat keamanan menambah aura mistis dan ketakutan di masyarakat. Banyak yang mulai berspekulasi bahwa pembunuh ini memiliki kemampuan supranatural atau dibantu oleh kekuatan gelap. Di tengah ketakutan ini, masyarakat mulai menerapkan berbagai langkah untuk melindungi diri mereka sendiri. Banyak yang mengunci pintu dan jendela rumah mereka lebih awal dari biasanya. Beberapa keluarga bahkan tidur dalam satu ruangan agar merasa lebih aman. Namun, meskipun dengan berbagai langkah pencegahan ini, rasa takut tetap menghantui mereka setiap malam. Desas-desus tentang siapa sebenarnya pembunuh ini mulai beredar. Ada yang percaya bahwa pembunuh ini adalah seorang psikopat yang berkeliaran bebas. Beberapa orang mulai menduga bahwa pembunuh ini mungkin memiliki latar belakang militer atau memiliki pelatihan khusus karena kemampuan mereka dalam menghindari penangkapan dan melakukan pembunuhan dengan rapi dan cepat. Pembunuhan-pembunuhan ini tidak hanya menimbulkan ketakutan, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Banyak acara dan pertemuan malam hari yang dibatalkan atau diubah jadwalnya. Masyarakat menjadi lebih waspada dan curiga terhadap orang-orang yang tidak mereka kenal. Suasana saling curiga ini semakin memperburuk kondisi sosial yang sudah tegang pada masa itu. Pemerintah Orde Baru yang saat itu berkuasa juga merasa tertekan oleh situasi ini. Mereka khawatir bahwa ketidakmampuan mereka menangani masalah ini akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan kasus-kasus ini dan menangkap pelakunya. Namun, pembunuh ini tampaknya selalu selangkah lebih maju, dan misteri di balik aksi-aksi mengerikannya tetap belum terpecahkan. Pembunuh misterius ini memiliki pola dan metode yang konsisten dalam setiap aksinya, membuatnya semakin sulit untuk ditangkap dan diidentifikasi. Korban-korban dari pembunuhan ini umumnya adalah orang-orang yang tinggal sendirian atau dalam kelompok kecil.
Hal ini membuat mereka menjadi target yang lebih mudah bagi sang pembunuh. Penyerangan hampir selalu terjadi pada malam hari, saat korban-korban tersebut sedang tidur atau dalam keadaan yang paling rentan. Salah satu ciri khas dari metode pembunuh ini adalah penggunaan senjata tajam. Setiap korban ditemukan dengan bekas luka yang sangat khas, seringkali berupa luka tusuk atau sayatan yang dalam. Cara pembunuhan ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki keterampilan khusus dalam menggunakan senjata tajam, mungkin dari latar belakang pelatihan militer atau pengalaman sebelumnya dalam kekerasan. Bekas luka yang ditinggalkan seringkali seragam, menunjukkan bahwa pelaku sangat teliti dan memiliki metode yang terencana dengan baik. Tidak adanya tanda-tanda perampokan atau motif keuangan semakin menambah misteri di balik pembunuhan ini. Korban-korban ini tidak kehilangan barang berharga atau uang, yang biasanya menjadi motif umum dalam kejahatan. Ini menunjukkan bahwa tujuan pembunuh bukanlah keuntungan materi, melainkan sesuatu yang lebih dalam dan mungkin lebih gelap. Apakah pembunuhan ini dilakukan karena dendam pribadi, atau ada motif ideologis yang lebih besar di baliknya? Pola lainnya yang mencolok adalah cara pelaku menghindari penangkapan. Meskipun sering melakukan aksi di tempat yang sama beberapa kali, pembunuh ini tampaknya selalu tahu kapan harus pergi dan bagaimana caranya menghindari perhatian polisi. Ini menunjukkan bahwa pelaku sangat cerdik dan mungkin memiliki pengetahuan tentang prosedur keamanan. Ada spekulasi bahwa pelaku memiliki informasi orang dalam atau bahkan bekerja sama dengan oknum tertentu, meskipun ini masih belum terbukti. Kesulitan polisi dalam mengumpulkan petunjuk dan bukti membuat kasus ini semakin rumit. Pembunuh ini tampaknya sangat berhati-hati dalam setiap aksinya, tidak meninggalkan jejak yang bisa diikuti. Setiap lokasi pembunuhan diperiksa dengan teliti oleh pihak berwenang, tetapi mereka jarang menemukan sesuatu yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi pelaku. Ketidakmampuan polisi untuk menemukan petunjuk yang jelas menambah rasa takut dan frustrasi di masyarakat. Salah satu aspek yang paling menakutkan dari pembunuhan ini adalah bahwa tidak ada pola jelas dalam pemilihan korban. Korban bisa siapa saja, laki-laki atau perempuan, muda atau tua, kaya atau miskin. Ini menimbulkan ketidakpastian dan ketakutan yang luar biasa, karena tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi target berikutnya. Pembunuhan ini tampaknya acak, tetapi tetap terencana dengan baik, menunjukkan tingkat kecerdasan dan perencanaan yang tinggi dari pelaku. Spekulasi mengenai identitas dan motif pembunuh terus berkembang di kalangan masyarakat dan media. Beberapa orang percaya bahwa ini adalah kerja seorang individu yang memiliki gangguan mental, sementara yang lain berpendapat bahwa ini adalah bagian dari konspirasi yang lebih besar dengan tujuan tertentu. Namun, kurangnya bukti konkret membuat semua teori ini hanya menjadi spekulasi belaka. Kombinasi dari pola yang konsisten, metode yang teliti, dan kemampuan untuk menghindari penangkapan membuat pembunuh misterius ini menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam sejarah kriminal Indonesia. Ketakutan dan ketidakpastian yang ditimbulkan oleh aksi-aksinya meninggalkan jejak yang dalam ingatan kolektif masyarakat, dan sampai hari ini, cerita tentang pembunuh misterius dari tahun 1970-an ini masih menjadi bahan perbincangan yang menakutkan sekaligus menarik. Banyak teori dan spekulasi yang muncul tentang siapa sebenarnya pembunuh misterius ini. Beberapa orang percaya bahwa pembunuh ini adalah seorang individu dengan gangguan kejiwaan yang menikmati tindakan kekerasan. Ada juga yang menduga bahwa pembunuhan-pembunuhan ini mungkin dilakukan oleh kelompok tertentu yang memiliki agenda tersembunyi. Teori lain yang lebih kontroversial adalah bahwa pembunuh ini mungkin memiliki hubungan dengan aparat keamanan atau militer. Pada masa Orde Baru, tidak jarang terjadi kekerasan yang dilakukan oleh oknum tertentu dengan tujuan politik atau untuk menekan kelompok-kelompok yang dianggap sebagai ancaman. Namun, teori ini sulit dibuktikan karena kurangnya bukti yang konkret. Setelah beberapa tahun meneror, akhirnya serangkaian pembunuhan ini mulai mereda. Namun, tidak ada penangkapan besar atau pengungkapan yang jelas tentang siapa pelakunya. Kasus-kasus ini kemudian perlahan-lahan menghilang dari pemberitaan, meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Hingga hari ini, pembunuh misterius dari zaman Orde Baru ini masih menjadi salah satu misteri besar dalam sejarah Indonesia. Banyak yang masih bertanya-tanya, siapa sebenarnya di balik aksi-aksi mengerikan tersebut? Dan apa motif sebenarnya dari pembunuhan-pembunuhan ini? Jadi, bagaimana menurut kalian tentang pembunuh misterius ini? Apakah kalian punya teori atau pendapat sendiri tentang siapa pelakunya dan apa motifnya? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya.